Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kolila Siregar dengan NIM 121112244440. Di sini saya akan membuat sebuah pidato untuk memenuhi tugas pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Ibu Weli Marlisa MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin mahyadillahu fala mudiyalah mayyi fala hadiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Syarifuddin selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Gunung Raya, dan tak lupa pula para hadirin sekalian yang berbahagia yang dapat hadir pada majelis yang berbahagia ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang, dan Allah Maha Pengasih yang kasih yang tak pernah pilih kasih. Hadirin rahimakumullah, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar dengan mukjizat terbesarnya Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Belah pinang menjadi dua, pinang dibelah di bawah rumah. Sebesar apapun rintangannya, syiar dakwah tugas utama. Seorang orientalis berkebangsaan Perancis mengatakan Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang mengantarkan umat manusia kepada kepulauan hari bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerangan hati kaum muslimun pun ikut perjuangkan panjang yang membentang Al-Quran laksana benteng yang kokoh dan mengantar tipuan serta godaan setan. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang bersifat petunjuk dan kebahagiaan serta senantiasa relevan dengan perkembangan situasi zaman. Oleh karena itu, baginda besar Muhammad SAW, beliau menegaskan dalam hadisnya, bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang di hari kiamat sebagai penolong. Maka tidak berlebihan jika momentum yang baik ini saya mengangkat sebuah judul, Al-Quran dan Rancang Bangun Depan Peradaban Manusia. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit yang ada dalam dada petunjuk serta rahmat bagi insan beriman. Hadirin yang saya muliakan, ayat ini ditinjau dalam ilmu yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan lurus dan mengeluarkan manusia dari kesesatan. Lalu, apakah fungsi dan peran Al-Quran itu, hadirin, dalam rancang peradaban manusia? Ayat tadi yang sebagaimana ditafsir oleh Imam Ali As-Soburi dalam kitab Safatul Tafasir, bila menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Pertama, Al-Quran adalah pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Zawajil Al-Quran mengatakan seluruh jawaban ilmu pengetahuan semuanya bersumber dari Al-Quran. Yang kedua,
Al-Quran adalah obat penyakit batin, seperti penyakit syirik, ragu, dan bodoh. Pantas kalau Al-Bukhari Muhammad Izan dalam kitabnya Al-Quran adalah obat yang sangat sempurna bagi segala penyakit, bagi penyakit zahir maupun penyakit batin. Dengan demikian, hadirin, penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya, dapat merusak tubuh manusia. Tetapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi, haus kursi, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas diri jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai rahmatan bagi insan beriman. Artinya, Al-Quran yang sudah kita baca isinya, kita pahami ajaran, dan kita amalkan petunjuknya, maka ia akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Jauh dari rasa dengki, jauh dari rasa perbuatan maksiat, dan kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang saya sampaikan tadi, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah yang berfungsi sebagai petunjuk, sebagai pelajaran, sebagai obat penyakit dalam diri kita, dan sebagai rahmat bagi insan-insan yang beriman untuk membangun peradaban manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada piring pecah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.